Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dakwah Milenial, di mana kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam kelas 3, 4, 5, dan 6 Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum kita ke materi, jangan lupa protokol kesehatan 5M plus 1D, yaitu doa dan vaksinasi itu penting. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pada materi yang kemarin. Jika kemarin kita mempelajari tentang makanan halal, maka kali ini kita akan mempelajari tentang makanan haram. Disiapkan alat tulisnya, buku, pensil, atau ballpoint, dan kita akan langsung ke materi hari ini. Kemarin kita telah membahas tentang makanan halal, yaitu makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi umat Islam. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang makanan haram, yaitu makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi. Makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dimakan menurut ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Jadi jangan jadi patokan atau pedoman kita menilai ini makanan haram atau tidak, itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Allah dan Rasulnya telah memerintahkan manusia supaya mengkonsumsi makanan yang baik. Sebaliknya manusia harus menjauhi makanan yang buruk gizinya, yang buruk efeknya, nanti kedepannya menimbulkan penyakit atau tidak, membuat akalnya hilang atau tidak, dan lain-lain. Ajaran agama Islam sangat memperdulikan dan memperhatikan kesehatan serta kemaslahatan umat manusia. Jadi kita itu diatur untuk memakan makanan halal dan dilarang memakan makanan haram. Itu semata-mata untuk siapa? Untuk kita sendiri. Karena apa? Karena makanan haram pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan termasuk penyakit. Nah, haram itu ada dua, yaitu haram aini dan haram sababi. Haram aini maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Contohnya seperti apa? Kalau dari hewan ya babi. Nah, babi itu jelas sudah disebut di dalam Al-Qur'an kalau babi itu haram. Lalu berupa tumbuh-tumbuhan yang bagaimana yang haram? Itu yang menghilangkan akal seperti ganja, seperti apa itu? Kecubung dan apapun itu yang beracun. Nah, itu tidak boleh dimakan. Karena apa? Membahayakan kesehatan manusia dan jiwa manusia. Terus bahkan ada yang kalau kecubung, kalau ganja itu nanti akan merusak pikiran manusia. Jadi kalau beribadah sudah tidak bisa konsentrasi, kalau ada apa-apa terus pikirannya tidak tenang, hatinya tidak tenang, akhirnya berdampak buruk. Yang ketiga, benda yang berasal dari perut bumi, ya, benda-benda seperti apa itu emas gitu-gitu nggak boleh dimakan itu, karena logam dan sebagainya itu memang bukan makanan. Kalau dimakan nanti apa efeknya? Akan ke kesehatan kita menjadi buruk. Nah, yang kedua adalah haram sababi. Maksudnya apa? Hukum makanan itu sendiri adalah halal. Sebenarnya halal, tapi karena diperoleh dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang haram, maka yang tadinya halal menjadi haram. Nah, ada banyak yang penyebabnya ada banyak. Contohnya ayam itu halal, tapi karena ayamnya tetangga disembelih, ranembung jenenge maling, nah itu nanti jatuhnya nggak halal tapi haram. Haram karena apa? Karena nyolongnya itu tadi. Lalu apalagi tadinya menyembelih ayam terus digoreng pakai minyak goreng, tapi minyak gorengnya tadi bekas goreng babi. Nah, yang tadinya halal karena tercampur dengan yang haram maka menjadi haram. Terus makanan haram yang diperoleh karena usaha yang zalim, menipu, korupsi, merampok, merampas, begal dan lain-lain, itu yang sebenarnya halal jadi haram. Entah itu daging, entah itu apa, karena maling, karena korupsi, karena apa jadi haram.
lalu diperoleh dari hasil judi. Nah, jadi judi juga nggak boleh. Nah, haram, semuanya haram. Terus apalagi riba bunga bank. Nah, kamu nabung seberapa nanti ada tambahan seberapa. Nah, itu yang tambahannya itu kamu tidak kerja, tidak apa-apa dapat tambahan. Kalau bagi hasil beda ya. Ini bunga, kalau bunga itu tidak boleh, kalau bagi hasil boleh. Nah, bunga itu tidak boleh dimakan. Karena apa? Karena riba. Macam-macam makanan haram. Nah, macam-macam makanan haram itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran cetok, sudah jelas. Apa saja? Nah, dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Nah, ada ayam jalan-jalan di jalan, ada motor lewat, duar, tabrak, mati, bangkai. Terus apa lagi? Darah. Ada orang menyembelih sapi, darahnya wadahi di suatu ember lalu dikasih garam. Nanti garam darahnya itu membeku lalu digoreng. Nah, itu namanya apa? Saren. Kalau kalian dengar saren, nah, jangan dimakan. Jangan mau makan saren. Kenapa? Karena haram. Saren itu adalah darah yang dibekukan terus digoreng, itu namanya saren. Aku juga belum pernah lihat saren ya, tapi katanya enak, tapi saya juga tidak tertarik untuk makan. Masuk darah dimakan kan ya gimana ya. Kalau orang lain mungkin pernah, saya belum pernah. Kecuali hati dan limpa ya. Hati kalau limpa itu termasuk darah juga, tapi boleh dimakan. Terus daging babi, jelas daging babi itu, pokoknya babi itu haram. Mau sedikit, secuil, sepiring, sekilo, 2 kilo, satu babi dihabiskan, sama hukumnya haram. Jadi jangan pernah coba-coba secuil pak, nanti dosa-dosanya sidik ya, sama saja. Makan secuil sama makan sepiring itu sama, makan makanan haram, tidak boleh. Daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah karena mau panen lalu menyembelih ayam, ayamnya harus hitam, harus gini, nanti panennya biar banyak. Lah itu meskipun pas sembelih bismillah, tapi niatnya agar panennya banyak, panennya berhasil. Lah itu keyakinan itu seperti itu tidak boleh. Yang tercekik, nah, ada kambing kok lari-lari, ada anak main layangan lalu kena benangnya sampai terlilit, sampai tercekik itu ketekak, nah, sampai mati. Nah, itu tidak boleh dimakan, itu haram itu meskipun kambing. Nah, lalu yang dipukul, ada ayam kok masuk rumah, wah, karena gergeden kan, wah, dipukul mati. Nah, itu nggak boleh dimakan, haram. Yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Ada ayam kok jalan-jalan tabrak motor, duar, masih ngelabai kok sempat untuk nyari pisau disembelih, tetap halal. Nah, tapi kalau tidak sempat menyembelih, haram, jangan dimakan. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, untuk sesaji, untuk patung-patung. Wah, nanti kalau nggak dibelah ke hewan ternak nanti patungnya nesu. Wah, ada kerisnya nanti terbang mencari korban. Lah itu tidak boleh. Kepercayaan seperti itu namanya musyrik, syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Hati-hati ya. Terus apa lagi? Semua makanan yang keji, kotor dan menjijikkan. Nah, ini agak gimana gitu ya, karena menjijikkan itu bukan suatu bukan suatu patokan. Karena satu orang menjijikkan menurut yang lain tidak menjijikkan juga bisa juga. Jadi semua makanan yang keji dan kotor gitu aja. Lalu semua jenis makanan yang dapat mendatangkan kerusakan, contohnya apa? Narkoba, minum-minuman keras. Nah, itu merusak akal sehat, merusak
organ dalam manusia dan lain-lain. Terus bagian binatang yang dipotong dari binatang yang masih hidup, ada sapi kok dipotong buntutnya doang untuk jadikan sop buntut. Nah itu nggak boleh, itu haram itu. Kalau mau ambil buntutnya ya harus sapinya disembelih, semua dagingnya diambil termasuk buntutnya. Nah terus yang terakhir haram karena cara memperolehnya, seperti riba, hasil perjudian, mencuri, dan menipu yang tadi udah saya jelaskan ya. Nah orang yang suka mengkonsumsi makan makanan haram itu akan bagaimana ujung-ujungnya? Nah, yang pertama akan merusak hati. Orang yang suka makan makanan haram itu hatinya tertutup, tidak bisa melihat kebenaran Al-Quran, tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Sudah ditunjukkan jalan lurus masih makan yang haram-haram, dan dia akhirnya ranggagas karo agama. Nah terus apalagi merusak amal-amal soleh, pernah sholat, pernah puasa, sedekah, zakat, haji, kok mabuk, makan babi, makan yang haram-haram, rusak amalnya. Nah, merusak amal, doa tidak dikabulkan. Kamu minum minuman keras itu doamu nggak didengar oleh Allah, apalagi dikabulkan oleh Allah, nggak mungkin, karena doa yang dikabulkan itu adalah doa orang yang bertakwa. Lalu merasa hina dan rendah. Nah, kadang orang itu kalau udah ketergantungan sama narkoba, akhirnya minder sendiri, lihat orang lain minder sendiri. Nah jangan sampai kita terjerumus pengen ngerasake Homer, pengen ngerasake babi. Jangan sampai kita nanti masuk di surga Homer itu diujo, tahu diujo ya. Jadi silahkan ambil sepuasnya, itu di surga itu dikasih sama Allah, nggak usah beli. Dan Homer di surga akan lebih enak daripada Homer di dunia. Nah semoga kita terhindar dari makan makanan yang haram. Cukup sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.